channel yang menyajikan cerita-cerita horor di sekitar kita. Dan kali ini kita akan menceritakan mengenai creepypasta. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit creepypasta itu apa, yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada cerita horor pendek, gambar, atau video yang tersebar luas di internet. Kata creepypasta sendiri berasal dari gabungan creepy dan pasta. Creepy yang artinya mengerikan dan pasta dari kata copypasta, menyalin teks atau gambar dalam sebuah video. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Dan kalau kalian menyukai video ini, beritahu saya dengan memberikan like dan komentar di bawah ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan gelap dan legenda mistis. Terdapat sebuah cerita urban yang menakutkan yang dikenal dengan Red Rock. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga miskin yang tinggal di pinggiran kota, di rumah tua yang tersembunyi di antara pepohonan yang rimbun. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, keluarga tersebut mendengar desiran kain yang pelan dan langkah kaki yang samar-samar di lorong rumah mereka. Mereka terbangun dari tidur lelapnya, merasa ada kehadiran yang aneh di dalam rumah. Kedua orang tua itu bangkit dari tempat tidur dan bergegas menuju ruang tengah. Namun tak ada satupun yang tampak terlihat. Saat mereka berjalan menuju pintu depan, terlihatlah sosok misterius yang mengenakan jubah merah menyala. Sosok itu duduk di kursi tua, menyilangkan kakinya dengan anggun. Wajahnya tersembunyi di dalam bayangan penutup kepala, dan tangan berjemari panjangnya tertutup oleh lapisan kain merah. Keluarga itu terpaku dan penuh ketakutan, bertanya pada sosok itu tentang tujuannya di sana. Red Rock, begitu ia disebut, hanya tersenyum dengan senyum samar yang tak terlihat di balik jubah merahnya. Dia menawarkan bantuan kepada keluarga itu, memberi mereka kekayaan dan kesejahteraan, asalkan mereka mematuhi satu syarat: tidak pernah seumur hidup mereka mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Terlepas dari rasa curiga dan takut, keluarga itu menerima tawaran Red Rock. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat kehidupan mereka berubah drastis. Rumah tua mereka berubah menjadi istana yang megah, dan kekayaan melimpah ruah di sekitar mereka. Namun ada harga yang harus dibayar. Setiap malam mereka mendengar langkah kaki Red Rock di lorong rumah mereka. Suara desiran kainnya menjadi bagian dari soundscape kehidupan mereka. Meskipun mereka tidak pernah melihat wajahnya, mereka merasa Red Rock selalu mengawasi setiap langkah mereka. Kegembiraan mereka mulai terkikis oleh ketidaknyamanan dan rasa takut. Suatu malam, ketika ketegangan mencapai puncaknya, anak perempuan keluarga itu, Lisa, memutuskan untuk mengungkapkan rahasia kepada teman-temannya. Dia merasa terbebani oleh kehadiran Red Rock dan ingin membebaskan keluarganya dari ikatan misterius tersebut. Namun, ketika dia hendak membuka mulutnya, sebuah kekuatan tak terlihat menyegel mulutnya. Dia tidak bisa berbicara. Lisa merasa semakin terperangkap dan ketakutannya memuncak ketika malam itu Red Rock menghampiri tempat tidurnya. Sosok itu duduk di pinggir tempat tidurnya, dan tangan panjangnya meraba-raba ke arahnya. Lisa dalam keadaan tak berdaya merasa seakan-akan Red Rock sedang mencuri sesuatu yang tak terlihat darinya. Malam berikutnya, Red Rock menghilang begitu saja. Keluarga itu meskipun telah kehilangan segala kekayaannya yang diberikan oleh sosok misterius itu, merasa lega karena terbebas dari tekanan dan rasa takut yang selama ini mereka rasakan. Namun, ketika mereka berusaha mencari tahu tentang asal-usul Red Rock, mereka menemukan bahwa tidak ada catatan atau informasi mengenai sosok itu.
Kisah Retrop menjadi rahasia yang terpendam dalam ingatan mereka, dan keluarga itu hidup dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah Retrop benar-benar menghilang, atau hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan menuntut pembayaran atas segala yang telah diberikan? Hingga kini, kisah Retrop tetap menjadi misteri yang menghantui kota kecil itu. Kisah creepypasta selanjutnya yaitu Wajah Misterius. Di suatu malam yang gelap dan hening, Alex, seorang pria muda yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggiran kota, sedang duduk di ruang tamunya yang redup. Suasana sunyi, malam hanya terganggu oleh bunyi langkah kaki tikus di luar dan desiran angin yang melolos masuk melalui celah-celah jendela yang lama. Alex adalah pencinta horor dan suka mencari kisah-kisah misterius di internet. Suatu hari, dia menemukan cerita creepypasta yang tidak biasa, yang disebut dengan The Face That Watch. Cerita itu menceritakan tentang sosok misterius yang muncul di depan orang-orang ketika mereka sedang sendirian, dan menghilang begitu saja saat mereka berani melihatnya. Tertarik dengan cerita itu, Alex memutuskan untuk mengabaikan peringatan dan mencari tahu lebih lanjut. Ia menelusuri forum-forum gelap dan situs-situs misterius hingga akhirnya menemukan jejak yang mencurigakan. Sebuah link misterius membawanya ke suatu tempat yang tak terduga di internet. Saat membuka link tersebut, tampilan layar komputernya tiba-tiba berubah menjadi gambar wajah yang menatapnya dengan mata yang gelap dan kosong. Alex merasa seolah-olah mata itu meresap ke dalam jiwanya. Tanpa dapat mengendalikan rasa takutnya, ia mematikan komputer dan mencoba untuk melupakan pengalaman yang menyeramkan tadi. Namun, setelah malam itu, hal aneh mulai terjadi di rumah Alex. Suara langkah kaki tanpa identitas terdengar di lorong-lorong gelap, dan bayangan wajah yang menatapnya muncul di sudut-sudut ruangan. Alex merasa seperti sedang diawasi, tetapi setiap kali ia berusaha melihat dengan jelas, bayangan itu selalu menghilang. Malam demi malam, pengalaman menakutkan semakin meningkat. Alex merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dia mulai pucat, kurus, dan matanya gelap, mencerminkan ketakutan yang tak terucapkan. Ia berusaha menjelaskan situasinya kepada teman-temannya, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai hasil dari imajinasinya yang liar. Suatu malam ketika Alex berusaha tidur, dia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. "Lihatlah aku." Bisikan itu berkata. Alex memejamkan mata, berharap suara itu akan menghilang. Tetapi ketika ia membuka matanya, wajah gelap itu muncul hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Alex terperanjat dalam ketakutan yang mendalam. Wajah itu tidak pernah pergi, selalu mengawasinya dari bayang-bayang. Ia mencoba melarikan diri, pindah dari rumahnya yang menyimpan kegelapan itu. Tetapi wajah itu selalu mengikutinya. Semakin ia mencoba melarikan diri, semakin dekat wajah itu menghampirinya. Ketakutan Alex membuatnya semakin putus asa. Ia mencari bantuan paranormal, psikolog, dan bahkan mencoba ritual-ritual mistis untuk mengusir wajah yang menghantui hidupnya. Namun, semua usahanya sia-sia. Wajah itu tetap setia mengawasinya, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Akhirnya, Alex menyerah pada takdirnya. Wajah itu menjadi teman tak terhindarkan yang selalu bersamanya, mengawasinya setiap saat. Dia hidup dalam ketakutan yang konstan,
merasakan hadirnya yang gelap di setiap sudut ruangan. Kisah The Face That Watch menjadi kisah nyata dalam hidupnya sendiri, menghantui setiap langkahnya dan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Kisah creepypasta kali ini tentang seorang anak yang mempunyai sahabat imajinasi yang selalu menemaninya. Di dalam sebuah kota kecil yang sunyi, terdapat sebuah rumah yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Rumah ini terkenal karena memiliki sejarah yang kelam dan banyak rumor misterius yang mengelilinginya. Pada malam yang gelap dan berkabut, cerita tentang Logging Jack menjadi topik pembicaraan yang sering muncul di kalangan penduduk setempat. Diceritakan bahwa dekade yang lalu, seorang anak kecil bernama Ishak tinggal di rumah itu bersama keluarganya. Ishak adalah seorang anak yang ceria, dan dia memiliki seorang sahabat imajiner yang selalu menemaninya. Sebuah karakter aneh yang mencurigakan yang disebut Logging Jack. Menurut cerita Ishak, Logging Jack adalah seorang badut dengan rambut merah dan hidung merah besar yang selalu terbahak-bahak. Namun, para tetangga dan teman-teman Ishak menjadi khawatir karena mereka tak pernah melihat atau mendengar tentang sahabat imajiner Ishak ini. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu dan karakter aneh yang hanya bisa dilihat oleh Ishak. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa Logging Jack ini bukanlah karakter imajinasi biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Suatu malam, terdengarlah suara tertawa yang aneh dan mengerikan dari dalam rumah Ishak. Tetangga-tetangga yang penasaran mencoba mendekati rumah itu, tetapi semua pintu dan jendela terkunci rapat. Mereka mencoba memanggil nama Ishak, namun tidak ada jawaban. Semua orang menjadi semakin khawatir dan berusaha mencari bantuan. Keesokan paginya, seorang polisi setempat memutuskan untuk membuka paksa pintu rumah Ishak. Saat mereka masuk, mereka menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Pecahan mainan berserakan di lantai, dan di dinding terdapat tulisan aneh yang terbuat dari cat merah. Namun yang paling mengerikan adalah kamar Ishak. Di sana mereka menemukan boneka-boneka aneh yang menggantung di langit-langit. Masing-masing memiliki senyum yang mengerikan. Namun yang paling mengejutkan adalah temuan di dalam lemari pakaian Ishak. Di sana terdapat boneka yang menyerupai karakter imajiner Ishak, Logging Jack. Boneka itu terbuat dari bahan yang aneh dan sepertinya memiliki kehidupan sendiri. Mata boneka itu berkedip dan senyumannya berubah-ubah dari ramah menjadi mengerikan. Polisi yang menemukan boneka itu merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dalam rumah. Berita tentang kejadian mengerikan ini menyebar dengan cepat di kota kecil tersebut, dan rumah Ishak menjadi terkenal sebagai tempat yang angker. Beberapa orang berani mencoba masuk ke dalam, tetapi tidak ada yang pernah kembali dengan selamat. Beberapa menyebutkan bahwa mereka mendengar tertawa aneh dan melihat bayangan gelap yang menghantui mereka. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Logging Jack menjadi legenda urban yang menakutkan di kalangan penduduk kota. Beberapa orang percaya bahwa roh jahat Logging Jack masih menghantui rumah itu, sementara yang lain berpikir bahwa boneka yang ditemukan di dalam lemari pakaian Ishak adalah wujud nyata dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hingga hari ini, rumah Ishak tetap kosong dan dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekatinya, dan cerita tentang Logging Jack tetap menjadi misteri yang menghantui kota kecil itu. Beberapa orang masih mendengar tertawa aneh di malam hari, mengingatkan mereka pada legenda mengerikan
yang bermula dari seorang anak kecil yang menghilang secara misterius bersama sahabat imajinernya yang menyeramkan.